Oke, di sini saya akan membuat tutorial untuk kakak paket 4. Soalnya coba saya loginkan dulu. Nah, biasa kan sebelum mulai konfigurasi reset dulu ya. No default. Tunggu aja, nanti dia biasanya otomatis langsung keluar. Siap keluar, bisa direconnect-kan atau tunggu lagi sampai masuk. Kalau misalnya kira-kira lama nunggu untuk masuknya, bisa langsung di cancel lalu reconnect aja. Nah, ini kan langsung keluar. Nah, ini. Kalau lama nunggunya bisa cancel, refresh kan. Nah, tunggu IP-nya. Kalau di reset biasa dia 192.168.88.1 atau enggak 0000. Jadi tunggukan aja refresh. Nah, ini ada konekan. Masuk ke konfigurasi yang pertama langsung ya. Kita pertama itu menghubungkan Mikrotik ke internet. Nah, ada dua cara ya. Pertama itu kita apabila kita tahu IP internetnya berapa. Contohnya kita dikasih IP sama pengawas atau penguji 192.168.20.1 misalnya. 20.2, maka ditulis di sini 192.168.20.2 tergantung dikasih slash berapa. Nah, interface-nya disesuaikan. Yang kalian hubungkan ke internet ke Mikrotik itu pakai port berapa gitu. Nah, kalau udah dikasih IP kalian, sekarang masukkan IP internetnya. IP internet masukkan di IP routers. Tambahkan. Nah, di gateway ini diisikan. Contohnya, kalau tadi 20.2, kemungkinan IP-nya IP internetnya 20.1 gitu. Nggak usah pakai slash kalau di sini, tinggal apply oke. Tapi di sini saya secara otomatis IP internetnya atau secara DHCP. Jadi tinggal IP DHCP client tambah sesuaikan port mana. Nah, di sini saya pakai header 1 untuk ke internet. Tinggal apply oke. Oke. Kalau udah masuk ke IP address, masukkan bridge. Nah, bridge name-nya bisa bebas, bisa buat aja bridge 1 atau mau diganti juga nggak apa-apa. Di sini saya buat bridge 1 aja. Portnya buat header 3, interface-nya header 3, bridge-nya bridge 1 yang kita buat tadi. Apply OK. Baru header 4. Nah, fungsi bridge ini nanti dia menghubungkan dua port ini, port header 3 sama header 4 nanti dihubungkan. Bridge itu dia menjembatani antar portnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian konfigurasi, kalian hubungkan header 3 atau header 4 dia sama karena udah di bridge. Kemudian masuk ke IP address. Nah, untuk IP address header 2 itu diminta IP LAN client. LAN client-nya. Nah, di sini LAN client, berarti nanti klien kalian itu make yang 10.2. Berarti untuk IP di IP address Mikrotiknya bisa dibuat aja 10.1. Contohnya 192.168.200 absen. Nah, sini saya asumsikan absen saya 1 titik 192.201.10.1/24 in interface header 2. Nah, header 2 ini nanti yang kita colokkan ke laptop gitu. Nanti header 2 terhubung ke laptop. Kemudian masuk ke satu lagi IP WLAN. Nah, WLAN ini nanti untuk hotspot yang diambil dari access point. Di sini IP-nya 200 absen, 100 absen 20.2 untuk kliennya.
Bisa dibuat aja 192.100 absen titik 20.1 titik 20.1. Interface pilih bridge 1 aja yang kita buat tadi. Jadi otomatis nanti header 3 sama header 4 IP-nya sama. 192.120.1/24 apply oke. Kemudian masuk konfigurasi DNS. Ini 888. Allow remote request, apply oke. IP firewall NAT masquerade. Nah, general chain-nya ini SRC NAT. Kemudian kita coba ping. Ping 8.8.8. Nah, kalau udah kayak gini, berarti mikrotiknya ini udah terhubung ke internet gitu. Fungsi NAT masquerade-nya ini kan di IP address ada 3 IP nih yang berbeda. Yang ada internet itu cuma satu sumber internet yang berbeda. Dia kan ngambil dari switch atau modem gitu. Sementara header 2 sama bridge ini nggak ada internet. Jadi dengan adanya firewall dan masquerade, IP yang lain juga bisa mengakses internet. Jadi seolah-olah internetnya itu sumbernya dari mikrotik, bukan dari tempat yang lain gitu. Jadi yang kelihatan itu kayak internet itu sumbernya dari asalnya dari mikrotik gitu. Kemudian kita masuk ke IP DHCP server, DHCP setup, bridge. Nah ini next kan aja, DHCP space, network. Nah address to give out. Di sini kan nggak ada diminta nih IP kliennya untuk berapa. Nggak diganti juga nggak apa-apa. Ini 254 mau dibuat 254 gini aja. Atau mau diganti 100 juga nggak apa-apa. Kalau nggak diganti juga nggak apa-apa 254. Next. Ini next. Nah list time ini diganti karena permintaannya list time-nya itu dia nah list time-nya 8 jam. Berarti 08.00.00. Nah, bridge ini nanti untuk access point. Access point-nya nanti kita buat pakai DHCP gitu otomatis. Kemudian kita coba menghubungkan laptop ini dengan mikrotik. Coba masuk mulai dari control panel. Network in internet, network sharing center, change adapter setting, Ethernet, properties, internet protocol version 4, use the following. Nah, IP-nya tadi LAN client, LAN client yang diminta 192.200 absen 10.2. Ini diambil dari header 2 ya. Nah, tadi kita buat 192.200 absen titik 10 ya, titik 10.2 karena yang diminta di soalnya itu titik 2. Kemudian gateway-nya isikan 192.201.10.1. Ini diambil dari IP address header 2 kalian. Nah, 10.1. Jadi IP internet dari header 2 ini dia 10.1. Sumber internet mikrotik untuk header 2 IP-nya 192.201.10.1. Nah, kan syarat terhubungnya IP itu segmennya sama gitu. Ini tiga depannya ini itu segmen, dia harus sama. Baru belakangnya harus berbeda. Ini bisa titik 2 sampai titik 254. Kita bebas mau ngisinya berapa. Tapi karena diminta soal itu titik 2, makanya saya buat titik 2 gitu. Prefer DNS ini bisa diisi ya, 8.8.8. Bisa juga alternatifnya 8844. Nggak diisi juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke kan. Nah, pastikan dia tulisannya jadi network. Gini. Nah, kalau udah network, udah terhubung ke mikrotik. Kita coba ping. Nah, kalau dia keluar, nggak apa-apa. Bisa ditunggu atau cancel, refresh. Nah, IP-nya berubah dari header 2 yang kita buat tadi. Konekkan. Nah, biasakan yang diklik MAC address-nya ya. Jangan IP address. Sekarang kita coba cek apakah laptopnya ini udah terhubung ke mikrotik dan internet CMD. Nah, kita coba ping 88.
Nah, udah reply from 88-nya TTL, berarti udah terhubung ke internet ini. Ping google.com. Nah, udah TTL ya. Atau kalau cara simpelnya kita tinggal aja di pojok kanan ini. Kan ada logo komputer nih. Kalau dia tulisannya network 4, berarti dia udah terhubung ke Mikrotik. Sementara kalau ada tambahannya internet akses, berarti laptop ini udah terhubung ke internet gitu. Jadi ini kan network 4 dan internet akses, berarti dia udah terhubung ke Mikrotik dan terhubung ke internet. Tuh. Ya, ingat tadi new terminal fungsinya ping 88 tadi untuk mengecek apakah Mikrotiknya ini udah terhubung ke internet atau belum. Sementara di CMD tadi untuk ngecek apakah ping 88-nya apakah laptopnya ini udah terhubung ke Mikrotik dan internet belum gitu. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi web proxy ya. Web proxy enable, portnya diminta 3128. Caci administrator diminta nomor absen, nama peserta, sekolah.sya.id. Nomor absen, nama kalian, peserta @sekolah.sch.id. Sesuaikan ya nama sekolah kalian, mau kalian buat di sini atau mau kalian buat sekolah aja nggak apa-apa. Caci ondisnya dicentang, apply access, tambahkan dst host www.linux.org, action deny, apply oke. Tambahkan lagi dst hostnya www.linux.co.id. Nah, kenapa gini? Nanti kita buat perbandingan nih. Linux.co.id HTTP, Linux.org dia HTTPS. Nah, untuk web proxy biasanya itu lebih enak menggunakan layer 7 protokol. Ini sebagai perbandingan aja, nanti kita coba. Web proxy-nya untuk linux.co.id kita blokir pakai web proxy, Linux.org nanti kita blokir pakai layer 7 protokol. Kalau udah web proxy aksesnya disilangkan, kemudian nih di apply oke lagi. Kemudian masuk ke IP firewall. NAT tambahkan. Nah, chain-nya buat DST NAT. Kemudian protokolnya lewat 6 TCP, DST portnya 80,80,80,3128. Ini adalah port HTTP yang untuk web proxy tadi. In interface kita masukkan header 2 atau bridge 1. Kalau header 2 kita mau ngecek blokir situsnya pakai laptop. Kalau bridge 1 kita mau ngecek blokir situsnya pakai HP atau access point nanti gitu. Kemudian actionnya diganti redirect. To ports-nya 3128 karena di web proxy-nya itu 3128 ya kita ganti. Kemudian di apply oke. Kemudian layer 7 tambahkan name-nya bebas, bisa Linux aja. Isikan tanda pangkat titik tambah buka kurung linux.org tutup kurung titik bintang $. Nah, kemudian apply oke, file taruhlas, masuk chainnya forward, protokolnya 6 TCP. Nah, DST portnya beda kan sama yang tadi. Kalau tadi untuk HTTP 8080 sama 80, kalau HTTPS biasanya 443. In interface-nya juga begitu. Bisa pakai header 2 atau bridge 1. Kemudian advance layer 7 protokol. Nah, ini yang nanti otomatis yang muncul kalian buat di layer 7 protokol tadi. Action-nya ganti drop. Gitu. Nah, ini bisa kalian cek blokir situs dulu gitu. Kita coba cek dulu blokir situsnya. Nah, biasa kan kalau mau cek blokir situs itu historinya dibersihkan dulu atau chase-nya. Ctrl H. Nah, delete browsing data. Ini pilih timeline-nya all time aja. Nah, kemudian kita cari www.linux.co.id. Baru, nah ini error forbidden.
www.linux.org. Baru satu lagi YouTube, kita coba. Nah, nanti yang kalian tunjukkan bisa Linux ORG-nya aja, atau mau Linux ORG dengan YouTube gitu. Dia kalau blokir situs, dia ada yang muncul nih, ada yang munculnya error forbidden, access denied, gitu kan muncul errornya. Ada juga dia yang modelnya muter aja gitu. Dia muter Linux situsnya nggak kebuka. Nah, makanya itu kita buka YouTube sebagai pembanding. Linux ORG yang kita blokir, dia ini nggak kebuka. Sementara YouTube yang nggak kita blokir kan, dia harusnya kebuka. Gitu. Tapi kalau misalnya YouTube ini nggak kebuka juga, berarti ada masalah di konfigurasi kalian. Gitu. Ini kan Linux ORG-nya nggak kebuka, YouTube-nya kebuka, berarti berhasil. Nanti tunjukkan aja yang Linux ORG. Linux.co.id untuk pembanding aja HTTP dan HTTPS-nya. Oke, selesai. Sekarang kita coba konfigurasi access point. Nah, access point ini bisa kalian konfigurasi dari HP. Nah, di sini saya praktekannya pakai laptop, tapi caranya caranya sama dengan HP. Nah, ini saya cabut dulu di kabelan yang ke laptop. Nah, jadi kan nggak ada internet lagi nih. Nah, jadi nggak ada internet lagi, dia keluar nggak apa. Nah, harusnya nih kalian buka HP kalian, kemudian cari WiFi access point kalian. Di sini access point saya namanya TP-Link D7B2. Nah, passwordnya masukkan. Biasanya ini ada di belakang atau di samping access point untuk loginnya. Itu 185 48 723. Nah, ini nanti kalian hubungkan aja pakai laptop pakai HP kalian, nggak ada masalah. Kalau mau konfigurasi ini, malah lebih bagus pakai HP, lebih simple dia, nggak perlu ribet pakai laptop gitu. Nah, nanti dia otomatis terhubung, tapi internetnya memang nggak ada karena belum kita masukkan. Nah, kalau udah terhubung tapi nggak ada internetnya, masukkan IP-nya. IP access point saya adalah 192.168.0.1. Nah, nanti ini masuk ke tampilan login. Nah, setiap access point ini berbeda-beda ya. Kadang dia memang udah ada password sama username sama password untuk loginnya. Karena di sini tempat saya nggak ada, kita harus masukkan password dulu. Tuh. Jadi masukkan passwordnya diminta 6 karakter, huruf, angka, simbol. Ini masukkan passwordnya bebas saja. Ini tergantung ya, kalau login access point itu beda-beda. Ada yang loginnya cuma admin passwordnya kosong, ada yang admin ada passwordnya juga, tergantung. Lihat aja di belakang access point-nya. Nah, kemudian konfigurasinya itu pertama DHCP. Nah, DHCP-nya ini disable aja. Kenapa di disable? Karena tadi di Mikrotik kita di Mikrotik itu kita buat bridge 1 itu di HCP server. Jadi nanti otomatis access point-nya ini ngambil IP dari situ gitu. Makanya ini disablekan aja. Nah, kemudian wireless-nya kita ganti. Nah, wireless itu diganti bisanya security bisa diganti nih. Mau diganti apa? Ini password yang mau kita buat tadi. Yang kita buat tadi ini bisa diganti. Ini saya ganti password ini aja. Nama untuk wifi loginnya aja. Ini saya buat peserta UKK. Nah, wireless-nya jangan diapa-apain, biarkan aja enable yang diganti ini aja, wireless name-nya. Nah, kalau udah ke save, nanti otomatis dia keluar. Dia kan keluar nih. Nah, TP-Link-nya pun udah nggak ada, jadi peserta UKK. Sebelum konekkan, colokkan port header 3 atau port header 4 dari Mikrotik ke access point, port header satunya aja, biasa untuk internet. Gitu. Tunggu sampai dia terhubung, nah baru kita coba login lagi.
Tadi peserta UKK, passwordnya nggak kita ganti ya. Passwordnya memang otomatis di belakang. 185 48723 48723. Nah, udah terhubung ya beserta connected. Kita coba ping 88. Kita buka CMD aja biar jelas. Nah, pertama kita coba ping 88. Ini kita terhubungnya pakai WiFi ya. Kita terhubung pakai WiFi. Ping 88 berhasil ya. Udah terkonek ke internet untuk WiFi-nya. Kemudian kita coba ping header 2 kita. Header 2 tadi 192 200 absen 10.1. Nah, otomatis sudah terhubung juga. Oke, sekarang kita coba cek IP kita berapa nih. Properties. Atau bisa dari control panel ya. Control panel, network and internet, network sharing center, just adapter setting. Nah, ini yang internet. Details. Nah, IP kita dapat 100.120.254 gitu. 192.101.20.254. Nah, sekarang kita colokkan lagi. Kabel yang header 2 ke laptop. Sebenarnya nih kalau tadi kalian konfigurasinya pakai HP, nggak perlu cabut-cabut kabel lagi gitu. Nah, ini kan udah terhubung lagi nih internetnya. Nah, ini WiFi-nya bisa kita matikan aja. Nah, harusnya tadi konfigurasi access point bisa dari HP aja gitu, nggak perlu dari laptop. Tapi kan kalau misalnya jaga-jaga, misalnya nggak boleh pegang HP kan, jadi kita pakai laptop. Tadi saya pernah cobakan. Tapi caranya sama, tinggal buka WiFi kalian dari HP, kemudian cari WiFi-nya yang ada di belakang. Pastikan reset dulu gitu, baru masukkan password. Konfigurasinya cuma DHCP dan wireless itu aja. Coba di DHCP server. Nah, listnya kan tadi ada nih yang kita buat tadi otomatis. IP-nya sama ya, 20.254. Nah, kita coba CMD. Ini kita udah terhubung pakai kabel ya. Nah, udah pakai kabel. Nah, udah pakai kabel dan network lagi. Kita coba CMD. Kita coba ping 192.168, ping 192 100 absen titik 20.10.1. Nah, ini IP bridge tadi. Nah, otomatis sudah terhubung juga dia ke bridge. Gitu. IP bridge kan tadi 101 101.20.1 ya. Nah, 101.20 ini ping siapa nih tapi. Nah, otomatis dia terhubung. Pantas tadi TTL-nya dia MS-nya tinggi. Kalau dia satu jaringan itu biasa rendah, kayak lebih kecil dari 1 MS. Jadi itu tadi cara konfigurasi UKK pakaian 4. Sekian.